Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Dan tentunya pertama-tama jangan lupa buat yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu baru lanjut nonton video. Oke, kali ini aku mau share kegiatan aku masih di kampung halaman di desa ya. Nah, ini tuh di pagi hari gitu ya, pagi-pagi banget. Dimulai dengan si Ayi itu mau mengambil si cabai-cabainya ini karena ada beberapa yang busuk di pohon gitu teman-teman, sedih sekali. Jadi itu kayak dimakan hama apa ya, aku juga nggak terlalu ngerti. Pokoknya yang banyak busuk tuh yang cabai keriting hijau gitu ya. Kalau yang cabai rawit ini ya paling nggak bisa besar gitu ya, itu bentuk daunnya keriting-keriting gitu ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, meskipun gitu masih bisa untuk mengcover kebutuhan cabai di rumah. Tuh ini dia, ternyata bayam-bayamnya juga udah pada besar-besar ya. Dan itu juga ada cabai yang ditanam di botol, bekas botol air mineral gitu teman-teman. Semuanya dimanfaatkan sama ibu ya, entah kecil entah besar, pokoknya semuanya. Nah itu ada juga cabai setan ya, yang merah-merah itu dapat segini teman-teman, lumayan nanti buat stok dimasukkan ke kulkas. Pokoknya ini tuh kita mengambil yang sekiranya mau busuk ya. Tuh itu juga kelihatannya dari luar masih kokoh gitu, tapi ternyata kata si ibu tuh itu udah busuk di dalamnya, jadi nggak bisa dipakai ya teman-teman. Nah pokoknya seperti inilah, cabai-cabainya tuh udah pada besar-besar. Terus ini juga ada satu nyempil tomat di deket tiang listrik gitu. Tuh ada satu yang kuning aku ambil. Terus ini juga ada kacang panjang yang ketuaan di pohon karena nggak segera dipanen ya. Kemarin-kemarin tuh kayak alah besok lagi lah, dan taunya dia udah menua teman-teman, sedih sekali. Paling ini kacangnya nanti mau dimasak, kalau nggak tumis ya dibikin lotek gitu. Kalau teman-teman gimana nih kabarnya? Pokoknya aku tuh mohon maaf ya kalau aku upload videonya tuh nggak konsisten gitu, karena memang tergantung sikon ya teman-teman. Hidup di desa itu agak sulit sinyal gitu. Nah udah, ini tuh lanjut, si ibu minta tolong buat dibelanjain buah gitu ya. Tentunya ini keadaan desa aku masih asri sekali, masih banyak sekali persawahan, dan ini kondisinya tuh padi udah pada masa panen gitu ya teman-teman. Pokoknya asik sekali lah kalau lewat jalanan di tengah sawah seperti ini. Tuh ada yang lagi makan di sawah. Pokoknya nostalgia juga sih, masa kecil aku dulu juga suka ke sawah ya, meskipun nggak bantuin, cuman ngeliat ibu atau siapa gitulah, atau si mbahnya aku. Nah ini juga ada Pak Tani juga lagi naik sepeda. Nah itu ada yang di tengah sawah juga mau panen ya, itu apa namanya aku lupa alatnya. Pokoknya itu yang masih belum terlalu modern gitulah. Nah ini proses panennya tuh seperti ini ya teman-teman, masih manual, diambilin ke pinggiran jalan, nanti baru diambil padi-padinya gitu. Nah kalau ini tuh alat besar sekali, namanya kombi teman-teman, buat panennya itu lebih cepet, dan tentunya hasil panennya itu lebih banyak karena nggak terlalu banyak yang kebuang gitu. Nah ini melewati jalan raya ya, udah masuk ke jalan raya Blora ya. Nah ini dia udah sampai tempat andalan aku untuk beli buah, karena buahnya tuh segar-segar dan juga harganya murah banget. Tuh ini tuh kita mau beli apel merah ya teman-teman, beli apel merah tuh harganya tuh cuma 48.000 aja sekilonya, dan ini bener-bener segar. Terus juga yang paling aku suka di sini tuh servisnya bagus banget teman-teman.
itu tuh pegawai apa ya namanya, pokoknya itulah, itu tuh ramah banget. Terus di sini juga nggak cuman menyediakan buah, tapi juga ada kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, terus ada telur, ada snack-snack gitu juga. Terus ini lanjut mau ambil si pirnya juga, ini pir jelly gitu ya, harganya 17 ribuan. Ini kita ambil 2 kilo buat 2 kilo gitu ya. Nah lanjut lagi itu mau ambil buah belimbing juga, kita ambil 2 kilo aja. Ini juga bagus-bagus, jadi bingung pilihnya teman-teman. Pokoknya kayak rasanya tuh pengen kalap aja kalau di sini karena memang seseger itu. Nah ini dia mau ditimbang dulu ya. Pokoknya aku membandingkan harga tuh semuanya daripada di toko buah lainnya tuh paling worth it itu di sini teman-teman. Nah karena udah selesai, ini aku mau bayar dulu tuh kan. Itu pokoknya 2 kiloan ya, apel 2 kilo, pir 2 kilo, belimbing 2 kilo, sama ada anggur juga sekilo, dan totalnya itu cuma 230-an teman-teman. Masya Allah, masih terjangkau sekali ya. Dan sekarang aku nggak pernah ketipu lagi kalau beli buah, karena kalau sebelumnya tuh pasti selalu dikomplain ibu karena aku nggak bisa beli buah, tapi berkat Laskar Buah aku jadi bisa. Nah ini kita mau lanjut pulang ya, masih melewati jalan yang tadi. Pokoknya itu masih pagi dan ketambahan cuacanya tuh juga agak mendung gitu ya, jadi di videonya juga agak gelap. Nah itu masih banyak yang pakai sepeda ya teman-teman kalau di sini. Pokoknya kalau cuman ke sawah pasti kendaraannya sepeda kalau deket. Nah lanjut, ini tuh udah sampai rumah gitu posisinya, karena paket aku baru datang. Aku lanjut mau unboxing si paket. Ini aku seneng banget karena aku dapet dompet budgeting baru ya. Ini tuh dari Dompet Pintar gitu. Pokoknya siapalah yang nggak tahu Dompet Pintar, ini tuh bener-bener bagus banget, nggak sia-sia. Meskipun pre-ordernya agak lama gitu ya, tapi hasilnya cakep pol, kualitasnya bagus, pokoknya worth it lah. Harganya juga under 200.000 gitu. Nah India penampakannya, tapi sebenarnya tuh aku pengen yang baby pink gitu, cuman kalau yang baby pink itu udah sold out gitu ya, dan kalau misalnya mau ikut PO itu masih lama, jadilah aku beli yang warna tan, pokoknya yang teksturnya kulit jeruk gitu ya, aku suka. Tapi ini juga sama-sama cakep sih teman-teman, dan yang paling penting kualitasnya ini bagus banget ya, dibandingkan jelas ya dibandingkan dengan dompet budgeting aku sebelumnya, karena sebelumnya tuh udah pada rusak ya teman-teman, jadi ya udahlah ganti gitu. Terus juga ini kan penunjang ya untuk budgeting, nggak apa-apa. Nah ini tuh udah dilengkapi juga sama stiker gitu, jadi kita nggak perlu nulis-nulis satu-satu lagi, tinggal digunting-gunting aja dan tinggal ditempel. Aku tuh lihat reviewnya si Dompet Pintar tuh juga dari teman-teman konten kreator lainnya ya, yang juga fokus sama budgeting tuh kayaknya semuanya tuh mayoritas pakai si Dompet Pintar ini. Yang awalnya aku mikir harganya mahal sekali, lumayan hampir 200, tapi ternyata setelah datang barangnya pantas saja, dan terhitungnya juga murah teman-teman, karena memang sebagus itu dan aku yakin ini pasti akan awet lama. Nah karena udah aku potong-potongin tadi ya, ini mau lanjut aku tempel-tempelin aja. Nah di sini tuh ada kalau nggak salah 31 slot ya, dan ini tuh bisa dibolak-balik gitu, jadi nggak cuma yang depan aja yang bisa ditaruh uang, tapi sebaliknya tuh juga. Pokoknya bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang nggak kepake ya nggak apa-apa, nggak usah ditempelin gitu. Dan kalau misalnya masih ada kebutuhan yang belum ke include di situ ya, bisa ditulis sendirilah, nggak apa-apa. Tuh kan jadinya rapi. Tuh aku tuh udah gak sabar banget mau ganti ya nih si dompet. Lanjut, setelah aku unboxing Dompet Pintar, ini mau lanjut Mi Panda overhead phone stand ya, atau tripod gitu. Ini tuh ada lampunya 6 inch. Pokoknya nanti ada, kalau ada yang mau samaan udah aku cantumin di description box ya untuk link pembeliannya ya. Harganya juga worth it banget teman-teman. Ini tuh cuman 130 ribuan aja. Nah tapi karena pre-order dan cukup lama ya, aku sabar sekali menunggunya.
pokoknya udah 2 mingguan lebih lah ini tuh baru datang, tapi nggak mengecewakan sih karena datangnya tuh selamat gitu. Mohon maaf agak batuk ya. Dan ini dia penampakan dalamnya. Ini tuh aku sebelumnya tuh sempet bingung teman-teman mau beli tripod yang kayak gimana lagi buat menunjang aku bikin video. Sebelumnya tuh udah beli ring light gitu, tapi ternyata tuh nggak sesuai gitu loh teman-teman sama fungsi yang aku butuhkan. Jadi mau nggak mau ya aku harus beli lagi. Nah ini tuh udah ada kayak apanya sih ini, si mika gitu ya, itu bisa buat ganti warna lampunya, tinggal ditempel aja menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Dan apa ya, ini tuh bagus kalau dibuat konten masak-masak gitu loh teman-teman, karena aku juga sebelum membeli aku mencari review-reviewnya dulu gitu. Juga banyak banget konten kreator yang pakai tripod ini dan hasilnya tentunya bagus ya. Kalau aku suruh merangkai ini sih aku nggak bisa ya teman-teman. Pokoknya ini tuh yang merangkai itu Pak Su. Semuanya peralatan kayak gini-gini tuh pokoknya aku serahkan kepada Pak Su. Tugasku hanya membeli begitu. Nah ini perintilan-perintilannya aku tidak bisa menjelaskan, mohon maaf ya. Dan ini yang paling berat tuh bagian alasnya gitu ya teman-teman tuh. Kokoh banget lah pokoknya, dan semoga awet. Oke, segitu aja aku share kegiatan aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton video aku, dan jangan lupa untuk selalu di like, comment, dan subscribe karena support kalian itu berharga buat aku. See you next video, bye bye.